Mulailah pagi dengan menghargai setiap hal-hal kecil yang mungkin membuat hidup yang lebih bermakna. Selamat pagi, saya ucapkan terkhusus untuk kamu kelas 4. Ini adalah pertemuan pertama kita di tahun ajaran 2021-2022. Kembali lagi bersama saya, Bapak Jeriko Sanjaya Gultom, Eskom, selaku guru bidang studi TIK kamu di SD Budi Mulia 7 Medan yang mungkin sangat-sangat kamu rindukan. Oke, dan selamat datang saya ucapkan untuk kamu di video pembelajaran materi pembelajaran bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Baik, sebagai pembukaan, saya mau kamu kembali lagi mengingat bagaimana proses pembelajaran kita di tahun yang lalu. Masih tetap sama saja seperti tahun yang lalu. Saya akan memberikan video pembelajaran dan nantinya setelah video pembelajaran kamu akan mencatatnya semua ke dalam buku. Sudah? Catat mana yang penting-penting dan apa yang saya ucapkan. Jika ada menurut kamu yang penting, silakan kamu catat di buku catatan kamu untuk sebagai bekal kamu nanti untuk melaksanakan ulangan ataupun ujian sekolah. Baik, untuk yang pertama, sebelum masuk video pembelajaran kita, saya mau memberitahu dulu peta konsep pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, untuk hari ini ada judul besar dengan judul mengenal program pembuat animasi. Ya, ini adalah judul bab kita di bab 1 semester ini. Oke, baik. Itu judul bab kita yang pertama. Lalu nanti ada subjudulnya, yaitu manfaat etika menonton film. Itu akan saya jelaskan di video pembelajaran ini hari ini. Lalu untuk minggu depan atau selanjutnya kita akan masuk ke subjudul apa itu animasi. Lalu yang ketiga kita akan masuk ke subjudul berbagai program pembuat animasi. Dan nanti di situ akan saya jelaskan apa-apa saja program pembuat animasi, ya. Nanti di situ ada flash, switch, dan pivot, ya. Dan nanti kita akan menggunakan program pivot sebagai media pembelajaran kita, ya. Lalu nanti ada subjudul yang keempat, yaitu pengenalan program animasi pivot. Ya, nanti di situ akan saya jelaskan bagaimana tampilan jendela pivot, apa saja menu dan icon pada pivot, dan saya akan memberikan sedikit mengembangkan imajinasi kamu untuk membuat sebuah animasi yang sederhana. Oke, itu peta konsep pembelajaran kita. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kamu nanti mempelajari bab ini, ya, kamu itu akan dapat mengenal aplikasi pembuat animasi. Ya, ini dia. Nanti kamu di sini akan mengenal aplikasi apa saja untuk membuat animasi. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, setelah kamu mengetahui mempelajari bab ini, kamu akan dapat menjalankan pivot sebagai program pembuat animasi. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga itu mendemonstrasikan cara menjalankan pivot. Lalu yang keempat, kamu akan dapat menerangkan fungsi, menu, dan icon pivot. Oke, itu dia peta konsep pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran kita dalam bab pertama. Oke, masuk kita yang selanjutnya. Ya, manfaat menonton film. Ya, mungkin kamu sudah biasa menonton film, ya, apalagi sekarang di masa pandemi. Jadi kamu diharuskan untuk tetap stay di rumah, ya, untuk tetap tinggal di rumah, menjauhi kerumunan. Dan mungkin kamu di rumah karena tidak ada kegiatan kamu, mungkin kamu menonton
film. Ya. Kamu pasti, saya jamin kamu suka untuk menonton film, baik itu kartun, sinetron ataupun film-film yang lain. Kenapa kamu suka menonton film? Ya, karena menonton film itu dapat menyegarkan pikiran, ya, dan menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Ya, jadi banyak film-film ataupun program-program televisi yang dapat membantu ya kamu untuk meluaskan kembali wawasan kamu dan juga pengetahuan kamu, ya. Jadi selain itu, menonton film itu dapat juga untuk menambah pergaulan kamu, ya, dan juga sebagai sarana hiburan kamu di saat kamu jenuh, ya. Jadi di sini ada tambahan sedikit, ya, saya cari referensi dari buku ataupun internet yang lain, bahwa manfaat menonton film itu dapat juga untuk menghilangkan stres, ya, dapat menghilangkan stres. Jadi lalu yang kedua, bisa memberikan kamu inspirasi dan motivasi, ya. Jadi tidak sebagai media untuk menghilangkan stres atau pikiran kamu. Jadi film itu tadi, dengan menonton kamu dapat diberikan inspirasi dan motivasi. Lalu manfaat menonton film yang ketiga, kamu dapat mempelajari hal yang baru. Jadi contoh, mengeksplor sebuah daerah yang belum pernah kamu kunjungi. Jadi kamu nanti di suatu daerah itu kamu akan mengetahui apa hasil buminya, siapa pemimpin negara daerahnya, ya. Jadi kamu dapat mempelajari hal yang baru. Lalu yang keempat itu dapat meningkatkan imajinasimu. Oke? Itu dia. Lalu kita masuk ke etika menonton. Jadi jangan kamu bayangkan bahwa pada saat kamu menonton TV tidak ada etika yang diterapkan di dalam menonton televisi ataupun menonton film, ya. Jadi kamu harus perhatikan juga etika dalam menonton film. Sebelum kita masuk etika menonton film, saya mau menjelaskan sedikit. Etika itu berasal dari kata bahasa Yunani, ya, yaitu ethos, ya. Ethos itu yang berarti adat atau kebiasaan baik yang tetap, ya. Berarti etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat atau kebiasaan baik yang tetap, ya. Jadi kamu garis bawahi itu. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, ya, kamu sudah mempelajarinya di dalam bahasa Indonesia, ya. Dalam Kamus KBBI, etika itu disebutkan adalah ajaran baik, ya. Ajaran baik, etika itu adalah ajaran baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan lainnya, ya. Jadi di sini kita akan mempelajari etika menonton film, ya. Contoh yang pertama itu di rumah, menonton film di rumah. Jadi di sini kita harus perhatikan ajaran baik dan buruknya mengenai sebuah perbuatan ataupun sikap kamu. Jadi sikap kamu dalam menonton film harus kita terapkan yang baik. Oke? Apa saja etika menonton film? Yang pertama itu di rumah. Iya, yang pertama itu tidak berisik dan tidak berbicara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi maksudnya tidak berisik, boleh saja kamu berisik, mungkin kamu tertawa, ya, akan tetapi kamu tertawa jika filmnya lucu saja, ya. Jadi kamu jangan tertawa padahal filmnya tidak ada, mengadegankan sebuah lawakan, ya. Jadi kamu dapat tertawa jika filmnya lucu dan kamu jangan berbicara satu dengan yang lainnya, karena itu dapat mengganggu penonton yang lainnya. Oke, itu dia etika yang pertama. Lalu yang kedua itu duduk dengan sopan, ya.
Dengan kamu duduk dengan sopan berarti kamu sudah menunjukkan etika baikmu, ya, atau perilakumu yang baik, ya. Karena tadi dikatakan ajaran baik atau buruk mengenai perbuatan atau sikap. Jadi jika ada tamu pun, jika kamu duduk dengan sopan dalam pas menonton televisi ataupun film, tamu tadi bisa menilai kamu itu bahwa mempunyai etika yang baik, ya. Jadi semua harus kita perhatikan, ya. Lalu yang ketiga, tidak mengganggu kenyamanan penonton yang lain, ya. Jadi pada saat kamu pun menonton televisi ataupun menonton film, kamu jangan sesekalinya untuk mengganggu kenyamanan orang lain. Karena bisa jadi penonton yang lain itu sudah sangat serius dia mengikuti alur cerita dari film tersebut. Tiba-tiba kamu ganggu, dia nanti bisa marah, dia bisa nanti mungkin melakukan tindakan fisik ke kamu, atau berarti kamu pun sudah mengganggu dia, ya. Jadi kamu itu jangan mengganggu kenyamanan penonton yang lain. Oke, itu etika menonton film di rumah. Jadi kita masuk ke etika menonton film di bioskop, ya. Saya yakin kamu sudah tahu ya apa itu bioskop, ya. Mungkin kamu sudah sering atau sudah pernah dibawa orang tua kamu, keluarga kamu ataupun teman kamu untuk menonton sebuah film di bioskop, ya. Bisa kamu lihat di gambar yang ada di sebelah kiri layar kamu, ya. Itu adalah salah satu contoh bioskop, ya. Bisa kamu lihat bangku penontonnya dia seperti ini, ya. Dan dia mempunyai layar yang sangat lebar dan juga sound yang sangat jernih, ya. Jadi kita sangat puas dengan apabila kita menonton di bioskop. Akan tetapi, ya, di dalam bioskop juga mempunyai etika menonton, ya. Apa saja itu etika menonton? Lihat. Yang pertama, jadi tidak seperti di rumah, ya, tidak seperti di rumah kamu sendiri apabila kamu menonton. Di dalam bioskop semua sudah mempunyai bangku tersendiri, ya. Jadi sebelum masuk kamu nanti ke ruangan bioskop, ya, kamu akan membeli sebuah tiket, ya. Dan di dalam tiket itu nanti akan tertera di ruangan berapakah kamu akan menonton dan di kursi berapakah kamu akan duduk, ya. Jadi kamu perhatikan duduk di kursi dengan nomor yang tertera pada tiket kamu, ya. Itu etika yang pertama. Jadi kamu jangan coba-coba masuk ke dalam sebuah ruangan bioskop, akan tetapi kamu tidak mempunyai tiket dan kamu di situ tidak akan diperbolehkan masuk, ya. Lalu yang kedua, bila kamu ingin ke toilet, contoh kamu duduk di paling atas, ya, keluar masuklah dari pintu yang sudah ditetapkan, ya. Jadi sebagai contoh, ya, ini di sebelah kanan ini mungkin itu pintu masuknya, dan di sebelah kiri ini kamu perhatikan layar kamu, itu adalah pintu keluarnya, ya. Semua ini sudah ditetapkan, ya. Jadi kalau ini pintu masuk, silahkan masuk dari pintu yang sudah ditentukan. Dan jika film sudah selesai, silahkan keluar dari pintu sebelah kiri, ya. Itu adalah pintu untuk keluar. Dan biasanya mungkin kalau tidak salah saya, jika kamu keluar dari kamu ingin ke toilet, kamu keluarlah dari pintu keluar. Oke, itu dia. Lalu etika menonton di bioskop yang ketiga yaitu matikan telepon genggam agar deringnya tidak mengganggu orang lain. Ya, karena kita datang ke bioskop khusus untuk menonton sebuah film, ya. Jadi pasti di situ semua penonton ataupun ada di samping kamu, di depan ataupun di belakang kamu sudah fokus ke film yang akan diputar. Jadi agar tidak mengganggu, ya, silakan kamu silent atau kamu kecilkan volume nada dering handphone kamu agar yang lain pun tidak terganggu,
Lalu etika menonton di bioskop yang keempat. Di sini ini adalah peraturan yang sangat ketat, ya. Yang terakhir ini adalah sangat ketat, ya, karena ini menyangkut hak cipta, ya. Jadi di dalam bioskop kamu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk merekam film dengan alat perekam, ya. Jadi kamu contoh membawa handycam, kamu rekam film yang diputar, kamu di situ nanti akan ditegur ataupun langsung dijemput paksa oleh petugas keamanan yang ada di situ, ya, karena ini menyangkut hak cipta dari sebuah karya orang lain, ya. Jadi kamu jangan sesekali mencoba merekam film yang diputar di dalam bioskop tersebut, ya, karena itu tidak diperbolehkan. Jadi contoh, kamu mungkin kamu sudah pernah membeli sebuah video atau CD bajakan, ya. Jika kamu membeli CD bajakan, pasti nanti di situ, ya, akan terdengar suara-suara orang berteriak ataupun suara orang berbicara, dan kualitas gambar dan juga suaranya tidak bagus, ya. Jadi kenapa ada orang diam-diam untuk merekam sebuah film dari bioskop? Karena dia akan menyebar atau memperbanyak dan menjual dia dalam berupa kepingan CD, dan dia menghasilkan uang. Tapi di situ dia sudah melanggar hak cipta, ya. Jadi itu dia, tidak boleh merekam film dengan alat perekam. Karena di dalam ruangan bioskop ini sudah disediakan CCTV, ya, baik itu sensor infrared, ya. Jadi walaupun nanti gelap di situ, infrared dapat melihat gerakan sekecil apapun gerakan kamu walaupun di ruangan tersebut gelap. Oke? Itu dia semua etika baik dalam menonton televisi, baik itu di rumah dan juga di bioskop, ya. Baik, saya rasa cukup dulu untuk materi pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi di sini saya ada kalimat motivasi untuk kamu, ya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, ya. Jadi saya tidak mengatakan kamu bodoh apabila kamu malas. Akan tetapi, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, jika kamu tidak mau bersusah dulu pada saat sekarang kamu masa pembelajaran, ya, tahap kamu belajar, ya. Jika kamu bermalas-malas, kamu akan selalu merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupmu, ya. Jadi itu harus kamu perhatikan. Oke? Saya rasa sekian dulu video pembelajaran kita. Silakan kamu catat mana yang penting, ya. Ingat, tetap semangat walaupun kita masih di dalam jaringan. Dan saya yakin kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, ya, agar kita dijauhkan dari segala penyakit, ya, dan kita tetap dapat berkumpul dengan keluarga kita semuanya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya yakin kalian sudah paham, sehingga jika saya mengajukan pertanyaan, jika kamu ada yang ingin kamu pertanyakan, silahkan komentar di dalam postingan video pembelajaran saya, ya, dalam postingan materi pembelajaran kita hari ini. Silakan di kolom komentar, ya, jangan di beranda saya atau di beranda kelas. Oke, jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu sebelum kita bertemu pada materi minggu depan. Oke, jadi video ini tetap kamu ulangi kembali sebelum masuk ke video pembelajaran atau pertemuan kedua. Oke, baik, sampai berjumpa. Sekian dulu video pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, berdoa,
dan ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Terima kasih. Goodbye.